Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkia Hidayatul Maghfirah dari BSA 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak. Pada anak-anak, bahasa itu terjadi ketika dia berusia dari mulai 0 sampai seterusnya, dari ia sejak lahir. Perkembangan bahasa pada anak ada 3 pandangan. Yang pertama, pandangan nativisme. Pandangan ini berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa, yang pertama, anak-anak sedikit demi sedikit mempunyai kemampuan lingualnya yang secara genetis sudah diprogram. Yang kedua, pandangan behaviorisme. Pandangan ini berpendapat bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar si anak. Yang ketiga itu pandangan kognitivisme. Pandangan ini yaitu perkembangan kognitif yang harus tercapai lebih dahulu, baru setelah itu pengetahuannya dalam bentuk keterampilan seorang anak. Sebelum kita memasuki ke perkembangan bahasa pada anak, kita harus mengetahui tentang perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik adalah bawaan sejak dari ia lahir, seperti dia merangkak, duduk, lalu dia berdiri. Dan yang selanjutnya itu perkembangan sosial dan komunikasi. Dari mulai ia sejak lahir, bayi itu sudah mendengar secara biologisnya apa yang ia lihat di sekitarnya. Dia menanggapi apa yang ibunya lakukan dan apa yang ibunya ucapkan. Dari situ dia bisa mengerti apa yang dimaksud oleh ibunya. Dan dia juga sudah bisa mengamati wajah seorang. Menurut Hakuta 1986 dalam Syaidoh Syaidi 2003, kecakapan dalam bahasa pertama adalah prasyarat kecakapan dalam bahasa kedua. Yang keempat, tahap perkembangan bahasa pada anak, yaitu ketika dia berumur 0 sampai 10 bulan. Tingkatannya adalah prabicara. Menurut Hakuta 1986 dalam Syaidoh Syaidi 2003, kecakapan dalam bahasa pertama adalah prasyarat kecakapan dalam bahasa kedua. Yang keempat, tahap perkembangan bahasa pada anak, yaitu ketika dia berumur 0 sampai 10 bulan. Tingkatannya adalah prabicara. Yang harus diperhatikan dalam peranan model bahasa pada perkembangan bahasa. Yang pertama itu tester. Seseorang guru atau ibu harus sebagai motivator yang hendaknya mengajukan atau memberikan pertanyaan untuk memotivasi seorang anak. Yang kedua itu penolong. Guru atau seorang ibu harus menjadi penolong bagi anak ketika ia membutuhkannya. Yang ketiga, menggunakan dengan kata-kata yang baik, kata-kata bahasa anak, bukan bahasa seorang dewasa. Yang keempat, mengingatkan seorang anak jika apa yang dilakukan itu salah. Dan yang terakhir, yang kelima, mengoreksi kesalahan pada tata bahasa anak. Jadi seorang ibu juga harus menata bahasa yang baik dan benar pada anaknya dari sejak lahir. Tahap perkembangan bahasa anak. Dari umur 0 sampai 4 bulan, anak itu hanya bisa menangis. Dari 4 sampai 6 bulan,
anak mulai berlatih berbicara seperti mengoceh-ngoceh. Dari umur 7-12 bulan, anak itu sudah bisa terdengar ocehannya, sudah terucapkan. Dan dari umur 13-18 bulan, dia mampu mengeluarkan kata pertamanya. Seperti dia juga akan mencoba kata-kata yang terdiri dari beberapa suku kata. Pada umur 19-24 bulan, dia sudah bisa mengeluarkan banyak kata, dan yang dikeluarkannya itu, kata-kata yang dikeluarkannya itu sangat cepat, sehingga terkadang seorang dewasa atau guru dan ibunya susah untuk memahami apa yang dimaksud dan yang dikatakan anak tersebut. Terakhir pada usia 25-36 bulan. Pada usia ini, 3 tahun pertama, si kecil mulai menggunakan kosakata yang ia miliki. Seperti dia biasanya bisa memanggil ibunya atau ayahnya, dan biasanya dia ketika ingin makan dia mengucapkan mamam atau sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.